Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Selamat beraktivitas dan selamat melayani Tuhan. Kita bersyukur karena kemurahan Tuhan. Hari ini kita boleh bangun dengan kekuatan baru. Semua karena anugerah Tuhan. Saat ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, marilah sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang baik, kami bersyukur untuk berkat kemurahan-Mu, di sepanjang malam Tuhan sudah lindungi kami, dan pagi ini kami boleh ada sebagaimana kami adanya. Semua karena berkat kemurahan Tuhan. Saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Jamah hati kami Tuhan, berikan pengertian yang baru, untuk kami memahami firman-Mu dan taat melakukan kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Yesaya 41 ayat yang ke-9 sampai 10. Lalu dilanjutkan dengan ayat yang ke-13. Engkau yang telah kuambil dari ujung-ujung bumi, dan yang telah kupanggil dari penjuru-penjurunya, aku berkata kepadamu, Engkau hambaku, aku telah memilih engkau dan tidak menolak engkau. Janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang, sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, yang membawa kemenangan. Sebab aku ini Tuhan Allahmu, memegang tangan kananmu dan berkata kepadamu, janganlah takut, akulah yang menolong engkau. Sahabat suara kasih, ayat emas renungan kita hari ini adalah Yesaya 41 ayat 10, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, janganlah bimbang. Sebab aku ini Allahmu, aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau, aku akan memegang engkau dengan tangan kananku, yang membawa kemenangan. Judul renungan kita hari ini adalah, Melewati Musim Sulit Diri Kita, ditulis oleh Christy Bass Adams, sahabat suara kasih, di Minggu Advent pertama. Ayat Alkitab bicara tentang nubuatan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Lalu di minggu kedua tentang persiapan. Minggu ketiga tentang sukacita memulai Natal. Lalu minggu keempat tentang mengasihi Tuhan Yesus. Saat saya masih muda, saya tidak sabar untuk menjadi orang dewasa. Saya hanya tahu bahwa usia 18 tahun akan jadi waktu terbaik dalam hidup saya. Saya tidak akan khawatir. Tidak ada yang perlu menyuruh saya melakukan ini dan itu. Lalu memasuki pernikahan sebagai fase menakjubkan dalam hidup, atau saat mendapatkan pekerjaan pertama saya. Saya siap menghadapi dunia. Saya ingat kelahiran anak pertama kami. Kami sangat gugup, bersemangat, dan muncul rasa takut. Kalau kami gagal menjadi orang tua, anak kedua hadir, kami mulai percaya jika kami bisa merawatnya dengan baik, tapi masih tersisa sedikit ketakutan. Setiap masa-masa baru ini adalah masa istimewa dalam hidup saya. Harapan, persiapan, kebahagiaan dan cinta kasih, semuanya hadir menemani perjalanan saya, yang menyambut musim-musim baru berikutnya.
Saat kita melewati musim baru yang menyenangkan, mudah sekali bagi kita untuk menerimanya. Tapi bagaimana jika kita melalui musim baru yang sulit, seperti masalah, depresi, kehilangan, ketakutan atau kecanduan? Apa yang terjadi kalau kita justru masuk ke musim yang penuh rasa sakit, penderitaan, kesedihan dan stres? Apa yang terjadi kalau kita harus menghadapi kanker, kematian, kehilangan pekerjaan dan perceraian? Ini adalah musim-musim yang buruk, menakutkan dan penuh tekanan. Keadaan ini bisa sangat menghancurkan kita dan merusak harapan kita. Kita menjadi lelah dan semangat kita patah. Tentu saja ini bukan musim baru yang kita harapkan, tetapi itu adalah musim di mana kita harus menghadapi diri kita sendiri. Jadi apa yang harus dilakukan saat kita berada di musim ini? Berharap kepada Tuhan, berharap kepada orang-orang di sekitar kita, berharap untuk masa depan, bersiap juga secara rohani. Siapkan mental dan emosional Anda, siapkan tempat yang aman di mana kita mau terbuka. Rangkullah sukacita, sukacita di dalam iman kita. Bersukacitalah bersama orang-orang di sekitar kita. Sahabat Suara Kasih, teruslah mengasihi orang-orang, mengasihi keluarga dan teman-teman kita. Terlebih terimalah hidup kita, dan teruslah bergerak maju. Marilah kita renungkan, musim kehidupan kita akan datang silih berganti. Kadang-kadang baik dan kadang buruk, namun baik atau buruk, mudah atau sulit, aman atau menakutkan, kita bisa melaluinya, tak peduli seberapa sulit hal itu. Kuncinya tetaplah pegang hal ini, miliki harapan, persiapan, dan bersukacita, serta terus hidup mengasihi. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat Suara Kasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Semoga menjadi berkat bagi hidup kita, dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita di pagi hari ini, marilah kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih Bapa, karena Engkau sudah menjadi Allah bagi kami. Kami juga bersyukur Bapa, untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu di dalam kehidupan kami. Kami berbahagia dan bersyukur Bapa, untuk kebaikan-Mu di pagi hari ini. Tak berkesudahan kasih setia-Mu, tak habis-habisnya rahmat-Mu, selalu baru setiap pagi, besar kesetiaan-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih untuk firman-Mu. Pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman percaya kami. Firman-Mu yang mengubahkan kehidupan kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami Bapa, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Terima kasih Bapa, buat kesempatan dan nafas kehidupan yang masih Engkau berikan. Kami mau memakai kehidupan kami untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Segala pergumulan dan masalah hidup kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau yang akan menyelesaikannya bagi hidup kami. Kami hanya berharap kepada-Mu, Bapa. Hamba berdoa untuk saudara-saudara kami yang sudah mendengarkan renungan firman-Mu pada pagi hari ini.
yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau yang jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati juga perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami Bapa, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau yang terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, dan sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu Bapa, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam kehidupan kami. Dan pada pagi hari ini ya Bapa, kami mau berterima kasih buat perlindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati. Pagi hari ini, kami akan memulai aktivitas kami sebagaimana mestinya. Kami yakin dan percaya, perlindungan-Mu tetap ada di dalam hidup kami, dan juga di sepanjang hari yang akan kami lewati ini. Terima kasih Bapa, inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, amin.